Halo semuanya, hari ini kita akan membahas dua periode penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, demokrasi liberal berlangsung dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Nah, pada masa ini sistem parlementer diterapkan, di mana presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Dan salah satu ciri utama periode ini adalah seringnya pergantian kabinet. Ada lebih dari 7 kabinet dalam 9 tahun. Hal ini membuat pemerintahan jadi tidak stabil saat itu. Tapi ada juga hal positif, yaitu pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia. Sayangnya, konflik politik dan ketidakstabilan akhirnya membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri demokrasi liberal. Setelah demokrasi liberal dianggap gagal, Indonesia masuk ke era demokrasi terpimpin, dimulai pada 5 Juli 1959. Pada masa ini, Soekarno memegang kendali penuh sebagai pemimpin utama negara. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, untuk menyatukan berbagai kelompok politik. Namun, ketegangan antar pihak militer dan PKI di sini semakin meningkat. Di sisi lain, banyak proyek besar yang dibangun, seperti Monas dan Gelora Bung Karno. Tapi secara ekonomi, inflasi tinggi dan kesulitan pangan mulai dirasakan oleh masyarakat. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan peristiwa G30S atau PKI pada 1965 yang akhirnya mengarah ke jatuhnya Soekarno dan awal pemerintahan Orde Baru. Oke guys, itulah ringkasan dari dua periode demokrasi di Indonesia, di mana demokrasi liberal penuh kebebasan tapi tidak stabil, sedangkan demokrasi terpimpin lebih terpusat tapi penuh konflik. So, menurut kalian mana yang lebih baik, demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin? Komen di bawah.